Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara membuat lembar kerja kepada siswa secara online. Kita akan membuat lembar kerja ini dengan menggunakan satu website, yaitu liveworksheet.com. Jadi nama websitenya adalah liveworksheet.com. Oke, di lembar kerja ini atau di website ini kita akan menggunakan atau memaksimalkan lembar kerja ini kepada siswa kita, sehingga lembar kerja ini bisa digunakan siswa kita. Jadi Live Worksheet ini memiliki begitu banyak fitur atau kemudahan sehingga kita bisa menggunakan secara online kepada siswa kita. Oke, langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu membuka Google Chrome-nya. Silakan diklik Google Chrome. Kemudian pastikan Google Chrome itu sudah tertaut atau sudah tertanam akun belajar Bapak Ibu. Seperti contoh di sini, saya sudah menautkan Google Chrome ini dengan akun belajar. Mungkin video-video kedepannya kita akan sharing bagaimana cara menautkan Google Chrome ini, akun belajar ini di Google Chrome. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan ketikkan di sini. Nama websitenya adalah liveworksheet, liveworksheet.com. Oke, silakan sampai ditunggu. Oke, jika sudah terbuka seperti tampilan ini, maka langkah yang pertama adalah Bapak Ibu silahkan meregistrasi akunnya terlebih dahulu. Silakan meregistrasi akunnya terlebih dahulu. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik Teacher Access, kemudian pilih Register. Pilih Register. Kemudian dia akan memunculkan satu form register seperti tampilan ini. Silakan Bapak Ibu menuliskan username dan password yang Bapak Ibu bisa ingat masing-masing. Sebagai contoh di sini, saya akan menggunakan username. Contoh misalnya username-nya adalah seperti ini. Kemudian passwordnya silahkan gunakan password. Boleh angka, boleh teks, boleh menggabungkan angka dengan teks, boleh menggunakan underscore. Jadi cuma teks, angka, sama underscore. Oke, silakan diulangi passwordnya. Kemudian masukkan emailnya, email akun belajar Bapak Ibu. Kemudian masukkan kembali. Kemudian silahkan pilih Bapak Ibu berasal dari negara mana. Karena kita berasal dari Indonesia, silahkan klik Indonesia. Kemudian silahkan pilih saya bukan robot, diklik. Ini wajib diklik supaya bisa terverifikasi ke dalam akun belajar Bapak Ibu. Kemudian pilih pertanyaan keamanan ini, pohon palem. Jadi semua yang gambar pohon palem ini silakan Bapak Ibu centang. Setelah itu verifikasi. Kalau sudah tercentang seperti begini, maka ada additional informasi, boleh diisi, boleh diabaikan. Silakan diisi, silakan diabaikan. Kemudian paling penting juga ini dicentang I have read, saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu register. Setelah diregister, nah di sini ada penjelasan untuk akun saya ini. Ternyata akun ini sudah diregistrasi. Bagaimana cara melihat hasil registrasinya? Silakan Bapak Ibu buka
satu tab di sampingnya ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke Gmail Bapak Ibu. Jadi silakan masuk ke Gmailnya. Nanti ada pemberitahuan. Bahwa registrasi yang Bapak Ibu sudah buat itu berhasil. Nah, sebagai contoh misalnya di sini seperti ini. Oke, akun yang saya sudah buat di awal. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik. Dia akan memunculkan satu tab yang baru di sini. Oke. Setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Dia akan tertanam dengan sendiri username yang Bapak Ibu sudah daftarkan. Sebelumnya saya sudah daftarkan akun belajar saya ini, sehingga username-nya seperti ini. Paling penting setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu boleh remember me. Kalau belum muncul, maka Bapak Ibu silahkan menuliskan apa username-nya dan apa password yang Bapak Ibu gunakan pada saat pendaftaran di awal. Setelah itu klik ini, saya bukan robot. Kemudian ada pertanyaan keamanan, hidran kebakaran, silahkan dicentang semuanya. Kalau sudah tercentang, maka silahkan masuk. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengakses halaman ini adalah kalau username Bapak Ibu itu sudah terganti di sini. Seperti contoh misalnya seperti ini. Jadi itu langkah yang pertama. Jadi bagaimana guru mendaftarkan atau meregistrasi akun Bapak Ibu guru itu ke dalam live worksheet. Setelah ini Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan siswa kita, membuat kelas dan mendaftarkan siswa kita. Sebagai contoh di sini, jadi Bapak Ibu boleh klik tanda segitiga kecil di samping ini. Jadi diklik. Setelah itu pilih My Students. Oke, setelah mengklik My Student, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal menambahkan siswanya, siswa. Tapi sebelum Bapak Ibu menambahkan siswa, maka silahkan dibuat kelasnya terlebih dahulu. Jadi sebagai contoh di sini saya akan membuat kelas terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik add group. Setelah itu memasukkan kelasnya. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan contoh kelas di sini adalah kelas 9A. Setelah diketik, maka masukkan add group. Nah, setelah terbentuk kelas seperti ini, maka ada dua cara untuk memasukkan siswa. Boleh dimasukkan secara manual, boleh juga mengundang siswa. Boleh dimasukkan secara manual, juga boleh diundang siswa. Oke, jadi langkah yang pertama kita akan menginput secara manual. Jadi Bapak Ibu tinggal klik add student, kemudian memasukkan nama siswanya, nama siswa. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan nama siswa misalnya Irwan, kemudian username-nya contoh misalnya di sini, kemudian password seperti ini. Jadi username ini hanya boleh dengan menggunakan teks, underscore, dan number angka. Kemudian kita akan masukkan siswa yang lain, kemudian username-nya, kemudian password-nya boleh disamain. Setelah itu, setelah mengisi semuanya, maksimal di sini ada kurang lebih 100.
Jadi kalau Bapak Ibu memiliki jumlah siswa 30 atau 40, maka silakan ditambahkan di sini. Ini secara manual. Jadi setelah ditambahkan, maka Bapak Ibu tinggal mengklik add students. Oke, saya ganti contoh di sini. Kemudian username yang saya ganti karena saya sudah buat username yang sama. Kemudian add student. Oke, di sini sudah masuk jumlah 2 siswa tadi yang saya sudah inputkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh mengundang siswa. Jadi caranya adalah kita akan membagikan sebuah kode kelas kepada siswa. Jadi caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik invite student, kemudian ada grup kode, tinggal di copy. Nah, grup kode ini yang kita akan bagikan kepada siswa supaya mereka bisa menggunakan kode kelas ini untuk mendaftar. Jadi setelah di copy, maka saya akan contohkan di sini. Saya akan buka akun yang lain. Misalnya ini adalah akun siswa. Siswa akan masuk. Oke. Setelah itu mereka akan dipandu untuk memilih student access. Saya logout dulu. Oke. Kemudian kita akan pandu dia di student access. Setelah itu register. Jadi pertama siswa harus daftar dulu. Nah, kode grup tadi kelas tinggal dipastekan di sini atau dimasukkan di sini. Kemudian dikirim. Nah, siswa ini boleh mendaftar. Jadi boleh mendaftar. Jadi contoh misalnya siswa itu akan mendaftar menggunakan username yang mereka ketahui sendiri. Contoh misalnya di sini adalah username-nya Halid 01 atau tahun lahirnya misalnya 12/03/95. Passwordnya misalnya 123456. Diulangi passwordnya 123456. Full name-nya misalnya Halid Putra. Kemudian ada email. Kalau email siswa ada, maka boleh diisi. Tidak diisi pun ini hanya berupa opsional, pilihan saja. Setelah itu diregister. Setelah terregistrasi, maka akan muncul seperti ini. Terima kasih atas registrasi. Maka di akun guru akan muncul, nanti kita lihat dulu. Satu siswa baru yang bernama adalah Halid Putra. Username-nya ini, kelasnya ini. Setelah itu kita accept. Nah, setelah kita setujui, maka kita kembali ke My Student. Apakah Halid Putra itu sudah masuk? Kita lihat di sini. Oke, Halid Putra sudah masuk ke dalam grup kelas 9A menggunakan invite student. Oke, cukup sekian sharing ilmu di kesempatan kali ini. Jadi kita sudah berbagi bagaimana cara meregistrasi akun guru dan bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam grup kelas kita di liveworksheet.com. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Saya cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.